Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Rawahu Muslim. Amma ba'd. Hadirin jamaah maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang saya muliakan dea guru, para ustaz, orang-orang tua saya yang saya muliakan, yang saya hormati, umumnya para hadirin wal hadirat. Semoga kehadiran kita di acara yang mulia ini, di majelis yang mulia ini, sebagai bukti saksi bahwa kita mencintai yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Semoga dengan cinta kita Allah kumpulkan kita bersama yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar, kita bersyukur, kita bertabah. Setelah Isya kita sudah duduk, apalagi yang sudah sholat Isya di sini, masya Allah, sejam kurang di atas ya. Nah, kita bersabar demi apa? Demi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada harta saja, kita rela antri dempet-dempetan menunggu uang cair di BRI. Betul atau tidak? Betul. Kita cinta kepada orang yang kita sayangi. Jangankan 1-2 jam kita menunggu, bertahun-tahun kita rela siap menunggu demi berkumpul bersatu dengan orang yang kita cintai. Oleh sebab itu duduknya kita di tempat yang tidak terlalu besar dibanding lapangan, ya kan? Nah, untuk apa? Untuk bersabar demi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang, hatta akuna ahabba ilaih, sehingga aku lebih ia cintai, min waladihi, ketimbang daripada anaknya, wa walidihi, daripada orang tuanya, ibu bapaknya, wan nasi ajmain, dan daripada orang semuanya, semua manusia. Syarat diterima, syarat sempurna iman kita bila kita mencintai Nabi melebihi semuanya. Ini syaratnya, Pak. Jadi kalau kita masih lebih cinta kepada istri kita, nah berarti belum sempurna iman kita. Kalau kita masih lebih cinta kepada suami kita, berarti belum sempurna iman istri kita. Nah, apa tanda sempurna? Apa tanda kecintaan kita kepada Nabi melebihi cinta kita kepada istri atau kepada suami kita? Tandanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, memberi contoh, mengarahkan kepada kita untuk mengamalkan agama. Bila kita sebagai suami tidak menyuruh istri kita, bila kita sebagai istri yang perempuan tidak mendorong suaminya untuk melaksanakan perintah Allah, menunjukkan dia masih lebih cinta kepada pasangannya daripada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin jamaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita dengar tadi ya, berzanji Masya Allah. To tegas ya ke? Nah, kaji beno to tegas ya, tuh sih. Kam kotar ya kan, Masya Allah. Padahal di dalam isi berzanji tadi yang dibacakan oleh para orang tua kita, diceritakan mulai Nabi SAW belum dilahirkan. Ceritanya Nabi belum dilahirkan. Bahkan ceritanya Nabi masih di dalam kandungan. Siti Aminah, Sayyidatina Aminah. Jadi Siti itu singkatan dari Sayyidatina. Siti jadi dari Sayyidah. Nah, Sayyid dari Sayyidina. Nah, Sayyidatina Aminah beliau mengandung, tidak terasa kalau ada kandungan. Tidak ada rasa sakit, yang terasa hanya kok tidak datang bulan. Nah, biasa minkam telat bulan, nah siap-siap beli tespek data desoai kan. Nah, tapi Sayyidatina Aminah beliau tidak merasakan sedikit pun kalau ada kandungan di dalam perutnya. Masya Allah. Sehingga faqad atani atin ya, seseorang telah mendatangiku. Siapa yang mendatangi beliau? Bisa jadi malaikat. Karena zaman Nabi ya, ini sebelum zaman Nabi, sebelum Nabi dilahirkan. Di zaman sahabat, biasa para sahabat melihat malaikat secara kasat mata biasa. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dijelaskan, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah mengajarkan agama, duduk fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Malaikat Jibril datang kepada Nabi menyandarkan kedua lututnya dengan lutut Nabi. Kemudian beliau bertanya, apa yang dinamakan Islam, apa yang dinamakan iman, apa yang dinamakan ihsan, dan terus. Maka Rasulullah SAW setelah malaikat Jibril pergi bertanya kepada siapa? Sayyidina Umar. Wahai Umar, atadri manis sa'il? Tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Allahu wa rasuluhu a'lam, kata Sayyidina Umar. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka apa kata Nabi? Innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Tadi itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Dilihat oleh para sahabat, Pak. Jadi biasa zaman dulu malaikat terlihat. Nah, zaman sekarang kenapa tidak terlihat? Nah, zaman sekarang mungkin bisa dilihat oleh orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak sebagai tujuan. Jangan saya mau lihat malaikat. Nah, tidak ada perintah untuk melihat malaikat, tidak ada. Yang diperintahkan bagaimana sholat, zakat, puasa. Jadi kita jangan terkesan dengan orang-orang yang memiliki keilmuan, akan tetapi keilmuan itu bukan tujuan dari agama. Contoh, ada tahu belo bulu, ada orang panjang rambutnya, dikabarkan dia bisa terbang misalnya ya, atau dikabarkan dia sholat Jumatnya di Mekah. Nah, akhirnya kita terkesan ingin berguru. Bagaimana sih caranya biar bisa sholat Jumat di Mekah? Belalus ya haji gina, beku Mekah jadi kan? Nah, kita terkadang terkesan terhadap orang-orang yang katanya memiliki keilmuan, padahal ilmu itu bukan tujuan dari agama. Nah, oleh sebab itu pentingnya kita mencari guru. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita lihat sejauh mana guru itu menteladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejauh mana guru itu menjalankan syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mau jangka keilmuan, sejauh apapun keilmuan, tapi kalau masih tidak sholat jangan diikuti, Pak. Walaupun katanya bisa sholat Jumat di Mekah, tapi nggak pernah ke masjid setiap harinya. Oh, setan deh ta. Jadi setan. Rasulullah SAW tidak pernah menyuruh kita sholat Jumat di sana, bisa terbang. Kalau bisa terbang kalah kipio kita, Pak. Iya kan? Bisa menghilang, setan kena kita pasang berarti kan. Nah,
Hadirin jamaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min waladihi wa waladihi wan nasi ajmain. Wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai aku, kata Nabi, melebihi anaknya, ibu bapaknya dan manusia seluruhnya. Mengapa kita harus mencintai Nabi melebihi segalanya? Karena Nabi pun cinta kepada kita tidak nanggung-nanggung, Pak. Jadi cintanya Nabi kepada kita melebihi cintanya ibu kita kepada kita. Cintanya Nabi kepada kita melebihi cinta kita kepada ibu kita bahkan. Dalam kitab Ibnu Hibban, riwayat Ibnu Hibban, Sayyidatina Ummu Aisyah, ya Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, doakanlah saya. Sayyidatina Aisyah minta doa kepada Rasulullah, kepada suaminya. Maka apa kata Nabi? Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah yang telah lalu, yang akan datang, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Orang yang didoakan Nabi dosanya terampuni, senang atau tidak, Pak? Siapa yang tidak senang, Pak? Yang doa Nabi, nah, Nabi orangnya maksum, jadi otomatis doanya dikabulkan. Jadi orang yang suka mencaci Sayyidatina Aisyah, Masya Allah, orang sudah dapat doa dari Nabi, tidak ada dosa, kok dicaci sama orang. Siapa yang suka mencaci Sayyidatina Aisyah, Pak? Orang-orang Syiah, amin syato. Orang Syiah, Pak. Orang Syiah itu tidak suka dengan Sayyidatina Aisyah. Amin kita tode, kalau kita kecil-kecil sering kita dengar indung Siti Aisyah kan, betul, Pak? Nah, itu termasuk lagunya orang Syiah, Pak. Lagu orang Syiah yang menghinakan, merendahkan martabat Sayyidatina Aisyah. Mandi di kali rambutnya basah, nauzubillah min zalik. Maknanya apa? Beliau berbuat yang tidak benar. Nah, jadi jangan kita ajarkan lagi kepada anak-anak kita lagu-lagu yang demikian. Maka Nabi SAW ketika melihat Sayyidatina Aisyah bergembira mendapatkan doa Nabi, maka apa kata Nabi? Wahai Aisyah, apa kamu bergembira mendapatkan doaku? Maka apa kata Sayyidatina Aisyah? Siapa yang tidak bergembira dengan doamu, ya Rasul? Maka apa jawab Nabi? Wallahi, demi Allah, ini adalah doaku untuk umatku setiap selesai sholat. Jadi kita, Pak, oleh Rasulullah didoakan ampunan setiap selesai sholat, Pak. Betapa cintanya Rasulullah kepada kita. Tidak sampai di situ. Dalam riwayat Muslim, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki doa yang andalan, doa pemungkas. Setiap nabi punya doa pemungkas. Berapa jumlah nabi dan rasul, Pak? Yang wajib kita ketahui. Tapi aslinya banyak sekali. Faminhum man qasasna, sebagian diceritakan, sebagian tidak diceritakan. Setiap nabi punya doa andalan, doa pemungkas. Fata'ajjala kullu nabiyyin, setiap nabi sudah menggunakan doa itu di dunia. Nabi Nuh, ya, Nabi Musa, semuanya sudah digunakan ketika menghadapi masalah-masalah yang berat ketika di dunia. Tetapi Rasulullah SAW tidak, Pak. Akhba'tu, aku menyimpan doaku. Akhba'tu li ummati syafa'atan. Aku simpan doaku untuk umatku sebagai syafaat pada hari kiamat. Yang mana semuanya akan mendapatkan syafaat Nabi bagi siapa? Liman mata la yusyriku billahi syai'ah. Semuanya akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah bagi orang yang mati tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maaf kalau saya salah cakap. Kita sebagai orang
Sumbawa banyak tradisi-tradisi, adat istiadat yang katanya semboyannya orang Sumbawa apa? Adat berhenti ko syara, syara berhenti ko kitabullah, kan begitu. Adat pacuannya harus kepada syariat, sehingga adat-adat yang tidak sesuai dengan syariat jangan kita teruskan. Nah, contohnya apa? Contohnya sesajen tuh ya, sesajen bolang anung nih apa sih ngindan, sembelih kerbau sampai dialirkan di sungai, ya kan, daripada si alirkan ke sungai biang ku kaji bang Bali. Nah tuh masak di, nah jangan Pak, tidak ada. Selain Allah tidak bisa memberi manfaat, selain Allah tidak bisa memberimu mudarat. Yang memberi manfaat adalah Allah, yang memberi mudarat adalah Allah. Kalau kita tidak paham, jangan salahkan ini setan, ini jin, ini jangan. Misalnya kalau kita tidak panen, mungkin karena kurang amalan, pupuknya jelek, mungkin gitu. Jangan sedikit-sedikit ada jin sana jin sini, tidak kasih saja. Nah itu tradisi-tradisi orang Hindu Pak, orang-orang yang di luar Islam. Dan ini pernah terjadi di zaman Sayyidina Umar. Bahkan suatu ketika Sungai Nil itu pernah kering. Sungai Nil pernah kering. Maka biasanya kalau kering harus dikasih sesajen biar ada airnya. Maka apa kata Sayyidina Umar? Saya tulis surat kepada Sungai Nil, wahai Sungai Nil, kamu ini tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Allah yang memberi manfaat, Allah yang memberimu mudarat. Allah yang mengalirkan air, bukan kamu. Maka dengan izin Allah kamu ngalir. Surat ditaruh di sungai, air mengalir Pak. Jadi jangan ada lagi tradisi-tradisi adat istiadat yang tidak berhenti syara. Oleh sebab itu bagaimana kita yang hidup di Sumbawa khususnya ataupun di mana saja, kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para salafus soleh. Fikihnya ikut Imam Syafi'i atau ikut Imam Abu Hanifah atau ikut Imam Malik atau ikut Imam Ahmad. Begitu juga tauhidnya, ilmu Qur'annya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu anak-anak kita bagaimana kita ajarkan Al-Quran. Kalau kita tidak bisa ngajari Al-Quran, suruh belajar ke guru, datangkan para ustadz, para guru atau pondokkan anak kita. Jangan takut anak kita dipondokkan nanti makan apa. Makan apa bukan urusan siapa, bukan urusan kita Pak. Makan apa, minum apa sudah ada jaminannya. Siapa yang nanggung Pak? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berpikiran kalau anak saya mondok tidak punya ijazah, nanti anak saya tidak bisa makan. Tabe-tabe sia dekam umur 60 70 ke atas ijazah apa desi ada. Nah, apakah kita bertani perlu ijazah Pak? Tidak perlu. Nah, menanam perlu ijazah? Tidak perlu. Oleh sebab itu bagaimana kita selalu mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah inti dari hikmah maulid. Jadi intinya ini Pak, hikmah maulid meningkatkan iman, meningkatkan amal, menambahkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu lagi Pak terakhir, kita menjelang pilkada. Nah, harus rukun Pak. Jangan karena si ibu pilih nomor 10, ada nomor 10 ke? Oh enggak ya, oh salah berarti. Jangan gara-gara si ibu pilih si A, si bapak pilih si B, si anak pilih si C, pindah rumah Pak. Jangan sampai Pak. Jangan sampai. Yang ketawa siapa yang ketawa? Yang tertawa yang dipilih. Pernahkah para kandidat datang ke rumah bapak-bapak, ibu-ibu? Sebagian pernah ya, sebagian pernah didatangi. Tapi kita yang bertengkar di sana makan bareng Pak. Nah, di sana makan enak, kita bertengkar di sini. Oleh sebab itu kita jangan mau dipermainkan oleh dunia politik. Tidak ada lagi politik uang,
Jangan mau lagi dikasih uang 100 untuk pilih ini, kalau terpaksa diambil, ambil, kasihkan ke orang yang membutuhkan ya. Kasihkan ke fakir miskin, kasihkan ke orang-orang yang membutuhkan. Jangan ada lagi orang yang mau menerima suap. Nah, agar apa? Agar kita menjadi warga Indonesia yang menjadikan bumi Indonesia sebagai bumi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, damai, dan Allah meridhoi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekhilafannya, salahnya murni dari kekhilafan saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.